musola aja kali ya. Bentar lagi juga masuk waktu sholat. Perasaan dari tadi nggak lihat orang. Sepi amat ini kampung. Ibu, Martin katanya biar ke arah sini, naik ojol. Iya Lena, tadi Ibu juga dikabari si Martin, katanya dia sama temennya. Nanti Lena di kamar aja ya Bu, males ketemu Martin. Loh kok gitu Lena? Kasian dong si Martin, jauh-jauh dari Jakarta masa nggak ketemu kamu? Gak apa-apa Bu, kalau ada Lena, Martin nanti gak bisa bebas ngomongnya, gak bisa apa adanya. Ibu juga malah bisa bebas nanti kalau gak ada Lena kan. Tapi sesuai rencana tadi. Iya benar sih, tapi apa nggak alangkah baiknya kalau kamu nemuin dia sebentar? Iya gak apa-apa sih kalau cuma sebentar. Nanti Lena alasan aja deh mau ke kamar istirahat, kurang enak badan gitu habis minum obat. Iya gitu juga boleh. Ibu harus berhasil ya ngebujuk si Martin agar gak jadi sama Lena. Iya Bu. Iya, Ibu berusaha sebisa Ibu ya. Makasih ya Ibu. Sama-sama Lena. Papanya nunggu waktu sholat juga ya? Iya mas, Dato pagi ini mau ngapain lagi? Saya rasa ini tempat paling bisa bikin saya damai. Tempat yang bikin hati saya nyaman mas. Benar banget Pak. Dunia ini kadang bikin kita lelah, bikin kita sakit. Seringkali tempat seperti ini menjadi tempat yang enak buat kembali. Tempat yang sepi, tapi bikin hati kita hidup. Masnya juga suka tempat sepi ya? Kalau saya mah dua-duanya Pak. Kadang di tempat ramai, biar kita ingat kalau kita ini hidup di dunia nggak sendirian. Ada hal-hal yang perlu kita lakukan sama orang lain. Kadang juga menyendiri agar kita nggak lupa siapa diri kita dan apa tujuan kita hidup di dunia ini. Omongan masnya ini dalam loh. Masnya kuliah jurusan filsafat toh. Enggak Pak. Ya cuman sering merenung aja Pak. Setiap kejadian saya berusaha mempelajari apa sih hikmahnya gitu. Masnya ini masih muda tapi omongannya udah tua loh. Emang gitu ya Pak? Masa sih Pak? Iya loh mas. Ya mungkin saya beruntung aja ketemu Bapak yang sefrekuensi dengan saya. Omongannya bisa nyambung gitu. Soalnya kalau ketemu orang lain bisa jadi omongan saya dianggap kuno, dianggap membosankan. Kan tergantung kita ngomong sama siapa kan Pak. Nah benar itu. Saya jadi inget tuh kata-kata Albert Einstein. Ikan itu kalau disuruh manjat pohon ya pasti kelihatan salah. Padahal dia cuma ketemu orang yang salah. Kan salah mas, nyuruh ikan manjat pohon. Yang gendeng ya orang yang nyuruh. Orang yang komen, ya kan? Wah bener banget Pak. Ini udah kayak kuliah Pak. Dapat ilmu yang banyak, dalam, daging semua lagi. Makasih banyak ya Pak ilmunya. Sama-sama mas, kita saling tukar cerita kok. Masnya masih muda. Masih banyak yang bisa dikejar mas. Nah itu kadang justru yang bikin saya takut Pak. Emang banyak yang bisa dikejar Pak. Tapi sedikit yang penting untuk dikejar. Oh, kalau kata saya mas, yang perlu itu yang bikin mas hidup dengan hati yang tenang. Itu aja kuncinya. Betul Pak, betul sekali. Bapak kelihatannya orangnya tenang ya Pak. Tenang apanya mas? Lawang di rumah saya aja kadang diomelin istri gara-gara lupa matiin kipas. Ya wajar lah Pak. Boros listrik nanti. Kalau udah nggak dipakai kan dimatiin, bener lah. Tapi mas, hidup itu sebenarnya nggak harus selalu benar di mata manusia. Karena yang terpenting itu niatnya. Emang sesuatu yang kelihatannya benar di mata manusia, padahal secara hakikat nggak benar juga, banyak juga. Saya juga lagi belajar kayak gitu tuh. Hidup pelan-pelan, tapi tetap maju. Seringkali orang itu lupa kalau langkah kecil itu juga langkah loh mas. Karena langkah kecil yang konsisten lebih baik kan Pak dari langkah yang besar tapi habis itu nggak melangkah lagi.
Lepas Mas. Oh iya, Masnya ini dari mana tuh? Dan ada perlu apa di sini? Saya ada teman Pak di daerah sini. Terus saya pengen aja ke musola ini. Oh, J. Ayo Mas, persiapan sholat. Udah mau masuk waktu. Siap Pak, makasih ya Pak ilmunya. J, sami-sami Mas. Mari Mas. Gini, iya ya Pak, hati-hati. Be, Iya Lena, lo di mana? ini gue di musola. Kenapa? Kangen. Ih, nggak mau jawab. Kenapa? Ya tadi gue telepon bukan mau bahas itu. Terus mau bahas apa? Tadi ibu bilang, biasanya musola itu kalau waktu asar nggak ada orangnya, alias sepi. Jadi nggak ada yang azan. Karena ini udah masuk waktu sholat, ya lo sholat aja sendiri. Kalau emang nggak ada orang. Ada tadi bapak-bapak lagi wudhu dia. Oh ada. Oh ya udah be, ngabarin itu aja sih. Takutnya lo nungguin azan. Emang gak ada yang azan kalau waktu asar di situ. Pada kerja orangnya. Oh, gitu. Oh ya, si Martin udah nyampe. Belum be, tapi katanya udah deket. Nanti lo juga ikut nemenin dia. Aslinya males sih be, tapi sama ibu disuruh nemuin walau sebentar. Ya gitu aja nggak apa-apa. Be, lo sementara ngungsi di situ dulu ya. Nanti kalau Martin udah pulang, gue kabari lagi. Siap, aman. Ya udah be, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, ini rumahnya Lena. Iya, sama itu. Rumah kecil itu, yang lo bilang rumah tamu. Iya, itu rumah tamu. Kayak nggak ada tanda-tanda NB di situ. Pasti dia naik motor kan NB? Ya kita belum tahu, Andre. Masuk dulu aja, ketemu tuan rumah. Gue di luar aja nggak sih? Bilang aja baru nyebat. Iya masa gitu? Gue yakin di dalam kalian bakal ngobrol urusan keluarga. Lah gue ngapain? Mau jadi obat nyamuknya? Masuk akal. Yaudah, lo di luar aja. Iya, gue di sini aja. Sambil lihat sekitaran, barangkali ada sesuatu yang mencurigakan. Apa sih lo? Kayak film misteri aja. Iya kan barangkali, namanya juga polisi. Di mana-mana itu bekerja. Nggak pernah istirahat polisi itu. Gitu ya? Yaudah deh, terusin. Wih, masuk dulu. Iya ya, semoga berhasil ya lamarannya. Ya, Bapak tadi di mana ya? Kok jadi sepi gini? Berasa sendirian? Ya emang sendiri sih. Pikiran gue jadi kemana-mana nih. Tapi kalau itu makhluk jelmaan, paling nggak itu makhluk yang baik lah. Habis ini pindah ke gardu aja kali ya. Alhamdulillah, Nak Martin sampai juga di sini. iya alhamdulillah ibu. Hehe. Sama siapa tadi? Saya sama temen bu, dia baru nyebat tuh di luar. Nggak mau masuk katanya. Oh, iya, nggak apa-apa. Ayah kemana ya ibu? Sebelumnya ibu minta maaf ya, Nak Martin. Kemarin gak ngabari kamu. Dan belum balas chatmu soal pertanyaanmu tentang ayah. Karena ibu masih shock juga. Begitu juga dengan Lena. Jadi kami gak bisa ngabari kamu. Dan gak ngabari siapapun. Yang tahu-tahu aja gitu. Jadi kami minta maaf ya, Nak Martin. Oh, iya ya, nggak apa-apa ibu. Jadi maksud ibu ayah sudah pergi untuk selamanya. Iya. Ayah sudah meninggal. Dan sudah dikuburkan. Di pemakaman Islam dekat sini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maaf ya ibu. Saya telat. Turut berduka atas meninggalnya ayah. Semoga ayah bahagia dan tenang di sana. Amin. Makasih ya, Nak Martin. Kamu yang sabar ya Lena. Dan menerima dengan ikhlas atas apa yang terjadi. Iya, makasih. Sebelumnya saya minta maaf ibu. Mungkin ini terdengar terburu-buru untuk ngobrol ke sana. Tapi saya rasa ini sesuatu yang penting juga untuk dibahas. Tentang perjodohan itu gimana ya ibu? Nggak apa-apa, Nak Martin.
Wajar kok kamu tanya. Iya ibu. Oh ya, Lena, kamu gimana? Maaf, barusan gue minum obat, jadi agak ngantuk. Badan juga kurang sehat. Oh, kalau gitu kamu istirahat dulu aja, nggak apa-apa. Iya, maaf ya. Gue pamit dulu ke kamar. Maaf ya ibu, saya juga sebenarnya sungkan. Cuman ayah Lena dulu kan emang punya rencana soal perjodohan itu. Jadi saya ingin pastikan lagi saat ini arahnya bagaimana ya. Ibu ngerti nah Martin. Dan ibu juga minta maaf ya. Karena baru bisa ngomong sekarang. Banyak hal yang terjadi mendadak. Kami juga masih menyesuaikan. Iya ibu, saya paham kok. Saya cuma ngikuti apa yang pernah dibicarakan orang tua dulu. Iya, ibu ngerti. Tapi nah Martin, keadaan sekarang kan sudah berubah ya. Berbeda keadaannya. Ayah Lena udah gak ada. Terus, Lena juga baru kehilangan. Masih banyak hal yang harus disesuaikan. Iya ibu. Begini nah, ibu minta maaf lagi ya. Tentang calon Lena, nanti biar Lena yang memutuskan sendiri ya. Ibu gak mau ada tekanan dari siapapun, termasuk dari pihak keluarga. Sebenarnya, beberapa hari sebelum ayah Lena meninggal, ayah Lena bilang ke ibu, kalau Ibu, ayah mau pesan sama ibu. Kalau Lena nggak bahagia sama si Martin, biarkan Lena dengan pilihannya. Ya, sampaikan ke Lena. Ayah nggak maksa lagi tentang siapa calon Lena. kenapa ayah bilang begitu? Nggak apa-apa ibu. Ayah rasa ayah perlu bilang ini segera. Ayah nggak mau Lena menikah dengan seseorang yang nggak bisa bikin Lena bahagia. Kan ayah juga bisa bilang sendiri nanti ke Lena, nanti kalau Lena pulang. Atau bisa lewat telepon. Pembahasan kayak gini rasanya kurang bu. Kalau lewat telepon, Iya, nanti kan nunggu Lena pulang juga bisa ya. kalau umur ayah masih ada ya bu. Ayah kok bilang gitu sih? Ayah itu umurnya insya Allah masih panjang, dalam keadaan sehat, ya. Ya semoga aja ayah masih sehat ya bu. Oh ya, bilang juga ke Lena. Kalau ayah sayang sama Lena. Lena harus semangat terus. Iya ibu, saya ngerti. Kalau itu memang wasiat dari ayah Lena, saya nggak bisa apa-apa. Iya, terima kasih Hana Martin. Semoga kita tetap silaturahim. Iya ibu, pastilah tetap dijaga silaturahim ini. Ini udah sore menjelang maghrib. Nah Martin nanti gimana? Saya langsung pulang ke Jakarta ibu. Ayah saya tadi telepon, jam 8 harus sudah sampai Jakarta lagi. Lu kok buru-buru? Tapi nanti makan dulu ya. Udah ibu siapin. Waduh, malah repot-repot. Enggak apa-apa, enggak repot kok. Seadanya tapi ya. Iya ibu, makasih. Oh ya, temanmu juga ajak ke sini biar ikut makan juga. Iya ibu, makasih.